Nah, ini jantan yang kemarin aku habis lepas dari sini kan guys. Nah, sekarang udah adaptasi. Iguana yang menetas di musim hujan itu aku jadi mikir kalau misalnya iguana itu menetasnya di musim kering dan panas-panasnya, populasi iguana pasti akan gila-gilaan guys. Mungkin ada yang bertanya ya, nafsu makannya iguana kalau waktu hujan gimana? Wah, boom. Iya. Cuma 3 ya, nggak seru kan? Kalau banyak kan kayaknya seru. Halo guys, balik lagi di channel kita Zilla World. Seperti yang kalian lihat cuy, sedih banget ya. Hujan, udah hampir 4 hari nih hujan. Jadi vlog hari ini aku mau liatin kalian aja lah iguana yang kehujanan udah 4 hari di kandang koloni ya tentunya. Mungkin di rumah kalian juga punya kandang koloni atau kandang sendiri yang satu kandang satu di outdoor, dan hujan 4 hari berturut-turut, nggak ada panas asli. Biasanya itu ada panas sehari lah ada dulu tuh, di dalam seminggu gitu, sehari 2 hari ada panas. Tapi ini parah sih, ini termasuk parah. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan guys, karena iguana itu, buat kalian yang belum tahu, iguana tuh hidupnya bisa dibilang kayak 80% tuh dari sinar matahari ya, penyokong hidupnya tuh guys, kalau nggak lampu. Nah, kalau pelihara koloni dan banyak seperti ini nggak mungkin kan kasih lampu. Aku juga ada ide-ide mentah ya. Ini mau aku bikin, aduh kok susah. Ide-ide mentah ini sebelah sini nih, aku mau bikin apa namanya, tempat kayak naungan gitu, terus aku kasih lampu guys. Jadi mungkin iguananya mau bersandar di situ dan berteduh sambil berjemur lampu di sini, karena ini yang paling gampang diinstal lampu di sini ya. Tapi gimana caranya ini nanti kasih naungan terus si iguana nggak bisa naik. Besok lah ya dipikir lagi. Dan tuh ayamnya juga sedih tuh, 4 hari sama sekali nggak ada matahari. Yang paling kena sih iguana ya guys. Duh gimana nih. Hujan semuanya basah, dan ini aku juga mempersiapkan untuk mereka yang kalau mudah-mudahan tidak kena jamur ya. Sekali lagi jamur hadir gara-gara lembab pertama, yang kedua adalah kotor. Nah, kalau kalian lihat di bawah sini, ini aku belum sempat bersihin sampai ya. Ini kangkung kemarin, aku kasih siang kemarin. Dan biasanya kalau panas itu iguana akan bener-bener tinggal akar ya, bahkan akarnya pun dimakan guys kalau lagi panas tuh. Tapi ini saking seringnya hujan, dan 4 hari hujan, jadinya tuh kangkung tuh masih, batangnya masih panjang, bahkan daunnya tuh masih ada di situ. Ini belum aku sapu lagi, ada bekas pepaya juga. Di alamnya aja mereka hujan kehujanan, panas kepanasan ya. Tapi kalau 4 hari gini sih belum pernah ya. Pernah cuaca ekstrim kurang lebih seminggu, cuman ada panasnya seperti yang aku bilang tadi, kayak sehari 2 hari panas tuh udah oke guys buat iguana. Kalau kalian ada yang misalnya kerja di kantor, itu bisa jemurnya Sabtu Minggu, itu udah ya kurang, tapi lumayan bisa lah untuk di apa namanya, tolerir guys. Tapi kalau ini udah 4 hari lebih, besok ini 5 apa ya? Udah mau seminggu apa ya yang parah kayak gini nih. Bener-bener gak ada matahari guys untuk iguana yang di koloni. Kalau iguana yang di atas aku pakai lampu red albino, aku masukin lagi ke dalam, aku kasih lampu UVB UVA, bukan lampu biasa ya, lampu pemanas untuk reptil khusus. Terus red albino, sulcata masuk full, kura-kura masuk full, yang kecil-kecil. Terus apa lagi ya, pokoknya kebayang masuk semua ya. Mana-mana memang di dalam. Tapi iguana yang udah di luar, yang seperti ini ya tetap di luar sih guys. Cuman aku lagi pantau nih, kalau hujannya besok, mungkin ya besok atau lusa, hujannya masih seperti ini dan tidak ada panas, aku terpaksa evakuasi yang di atas ya. Karena di atas itu kenapa? Ruangannya atau kandangnya tuh terbatas. Kalian lihat sendiri kan ukurannya cuman berapa ya, 120 kali 120 cm ya, yang kandang besi, kandang streaminnya itu. Nah itu perlu dipindah guys isinya, si iguana-iguana yang
paling enggak kita dapat lampu lah ya, UVB guys. Begitu. Dan itu ada merpati di atas juga pada kedinginan. Untungnya memang di atas tuh ada kayak atap kecil gitu ya untuk si merpatinya berteduh guys. Padahal udah mulai lucu, merpatinya tuh dilempar jagung atau makanannya, jagung pecah gitu, mereka langsung turun dan makan guys. Aku rencananya mau tambah sih merpati hias di sini. Oke, jadi itu kan merpati biasa udah ada, merpati hias tuh udah banyak jenisnya juga. Nanti kita satu-satu nambah guys. Tapi kayaknya sih untuk minggu-minggu ini belum ya. Kalau hujannya seperti ini bisa-bisa nambah korban aja kita nanti. Oke. Dan kura-kura Ambon seperti halnya kura-kura ya. Apalagi ini kura-kura semi akuatik yang mana kena air tuh nggak masalah. Si Ambon ini ya senang juga, cuman dia butuh daratan juga ya. Jadi nggak masalah untuk kura-kura Ambon di sini. Malahan kemarin aku berhasil memanen 3 butir, 3 butir kura-kura Ambon yang mana itu banyak ya dalam 2 hari. Dalam 2 hari aku berhasil 3 butir, itu udah kayak rekor guys di sini. Banyak yang bertelur malahan, nggak tahu. Kura-kura damer juga minggu-minggu ini udah kurang lebih 20 butir juga aku udah panen. Jadi kura-kura ini malah lagi on fire-nya mereka itu bertelur ya, kawin juga musim hujan gini guys. Tapi kalau untuk iguana kebalikannya, langsung lesu semua. Dan yang bikin aneh itu iguana menetasnya di bulan-bulan musim hujan. Yang aku heran ya, padahal musim hujan jadi iguana itu suka panas, tapi menetasnya di musim hujan. Dan iguana yang barusan menetas itu biasanya super ringkih guys. Maksudnya kalau misalnya dia menetasnya di alam dan alamnya seperti ini, langsung ketimpa hujan, ketimpa dingin, ya itu kalian tahu sendiri lah ya, masih kecil, ketimpa hujan, ketimpa dingin yang harusnya mereka masih dapat kayak perawatan kayak sinar matahari, lampu dan lain-lain, tapi tiba-tiba dihajar sama air hujan ya langsung domodiar guys. Tapi yang ngomong-ngomong iguana yang menetas di musim hujan itu, aku jadi mikir kalau misalnya iguana itu menetasnya di musim kering dan panas-panasnya, populasi iguana pasti akan gila-gilaan guys. Kalian bisa bayangin kalau misalnya si iguana ini menetasnya di bulan kemarau, itu pasti tingkat keberhasilan hidupnya akan semakin tinggi. Otomatis populasinya akan semakin banyak. Yang pertama yang terdampak adalah breeder seperti saya, harganya pasti akan langsung kacau, langsung turun. Yang kedua adalah bisa kemungkinan yang punya iguana itu kan dia misalnya ada yang misalnya beli ya, satu harga murah banget, dapat murah, katakanlah dapat 50.000 per ekor, dan dia udah bosen atau misalnya nggak sempat melihara atau alasan lainnya, terus dilepas karena merasa itu harganya murah dan nggak apa-apa lah, dilepas aja, harganya cuma 50.000 ini, dilepaslah ke alam di musim kemarau yang mana kemungkinan selamatnya akan semakin besar guys. Dan kalau si iguana ini sampai besar dan ada sepasang aja di alam sana, bisa yang seperti aku ngomongin kemarin ya, bisa aja mereka kawin di alam dan bertelur di alam juga. Padahal kalian tahu iguana kalau bertelur, sekali bertelur minimal paling dikit itu 15 butir guys. Paling banyak bisa 80 butir. Kalian bayangin kalau misalnya di alam sana terjadi. Mudah-mudahan tidak ya, tapi sepertinya masih lama sih. Kalau terjadi pun masih lama guys. Setauku aku pernah baca di mana ya, pokoknya selain di Amerika tuh udah ada yang kena invasi si iguana ini. Aku lupa tulis di kolom komentar yang tahu ya. Pokoknya selain Amerika sana, selain tempat tinggalnya aslinya si iguana ini, udah ada di Hong Kong atau di mana, Taiwan atau mana gitu. Aku lupa, tulis di kolom komentar ya guys. Begitu, jadi ngeri juga ya. Jadi ini adalah domino effect ya, domino effect. Mungkin memang dibuat si iguana ini menetasnya waktu musim hujan karena memang akan ada seleksi alam ya. Jadi buat kalian yang mau, bang nanti kalau aku beli di musim hujan bahaya dong. Nah gini guys, jadi bedanya kalau di alam sama di breeding. Kalau di breeding kan aku udah ada kayak persiapan, contohnya lampu. Jadi kalau iguana menetasnya juga nggak di alam, aku di inkubator, dan sekali si iguana ini keluar, dia akan langsung masuk ke kandang indoor dan dilampuin guys. Minimal paling nggak 2 minggu untuk lepas adopsi, tapi amannya sih sebulan. Buat kalian yang udah pengen kebelet banget 2 minggu udah aman sebenarnya, tapi kalian harus pakai lampu ya. Lampunya UVB ini banyak yang nggak tahu, pada bilang lampu apa bang, dikira lampu putih, lampu biasa itu ya, tapi enggak, lampunya harus lampu UVB khusus reptil guys. Kalau enggak, si iguana nggak akan dapat panas, nggak dapat UVB untuk mencerna si vitamin ini. Jadi vitamin kan sebenarnya dimakan, terus dia kena sinar UVB UVA nya ini, terus jadi vitamin ya di tubuhnya. Yang aku baca sih gitu ya. Nah
Jadi kayak gitu. Jadi bedakan antara di alam dan misalnya aku ngerawat di sini ya full, ini nggak aku apa-apain, akan ada yang menetas guys pastinya. Tapi akan ada juga yang terseleksi guys. Pasti lebih banyak yang terseleksi. Mulai dari di dalam tanah mereka tuh udah terseleksi, berjamur biasanya nggak akan menetas. Terus akhirnya yang berhasil menetas mereka akan keluar. Nah kan musim hujan tuh. Nah nanti kondisinya seperti ini nih, basah nih. Nah biasanya akan berjamur dan lain-lain. Sedangkan kalau yang aku tetaskan itu akan masuk ke lampu dulu setelah 2 minggu, nanti udah siap dipelihara, diadopsi orang, udah makan sendiri juga. Buat kalian yang mau pelihara dari Zilla World, seperti yang aku bilang kemarin juga di vlogku sebelum ini, itu akan ada November ya netasnya ya guys. Jadi ya sabar. Apa nih, gerak sendiri guys. Wah horor. Tuh kura-kura Ambon mah makan aja. Jadi sini aku tempat meletakkan apa namanya, makanan bekas, nasi sih, cuma nasi sih. Aku kasih nasi dan pepaya, kulit pepaya itu sampai nggak habis, biasanya itu habis di sini guys, dimakan si kura-kura. Ini kura-kura pada berpetualang, ini hujannya udah mulai mengecil intensitasnya. Ini betina yang kemarin aku barusan lepas di sini. Kayaknya aku mau balikin lagi nih betina satu. Tuh kan ini banget, dia masih kayak jumpy. Matanya tuh juga menunjukkan dia ini ya, apa ya, liar gitu guys. Belum terbiasa di koloni kayaknya ya, karena ada beberapa iguana tuh yang butuh adaptasinya butuh lebih lama gitu. Nah ini jantan yang kemarin aku habis lepas dari sini kan guys. Nah sekarang udah adaptasi. Setelah aku keluarin mereka langsung duel kan sama yang mana, merah. Jantan juga duel. Terus akhirnya sekarang udah adaptasi nih, ini kalah terus udah damai sih. Lebih gampang betina tapi daripada jantan. Kalau jantan kayak gitu duel dulu, tapi ini juga betina. Emang kembali ke karakter sih. Kalau karakternya kayak gini sih rada santai bro. Dia tuh padahal udah lama loh di atas. Ini hujannya udah mulai hilang guys, mudah-mudahan panasnya keluar. Dan ini daun murbei juga sudah mulai panjang, jadi mungkin ya 2 hari lagi akan aku panen guys. Oke. Ini unik ya, nih ada yang warnanya ini oren merah gitu bagian tengkuknya. Dari kecil udah terlihat bakat bagusnya sih. Oke, ini lihat kotor, kayaknya harus aku semprot ya. Yuk disemprot yuk. Nah katanya basah bang, nggak apa-apa. Jadi apa ya, air hujan itu lumayan jahat ya guys. Dia nggak cuman mengandung air aja, kata-katanya dan aku baca tuh ada asam apa-apanya gitu yang bikin kulit iguana tuh jadi berjamur, terus penyakit-penyakit lain lah pokoknya. Jadi selesai hujan gini, mumpung belum keluar panas juga, sekalian basah gitu ya istilahnya, itu kita siram dulu. Jadi kayak dibilas gitu ya guys, dibilas supaya yang nempel di kulitnya itu bukan air hujan tapi air keran, air sumur begitu kan yang di sini nih ya. Tuh biar nggak jamuran guys. Dan plus ini di tangkringnya itu ada kayak kotoran-kotoran tuh ya, jadi perlu di ini juga bilas, dihilangin, dibersihin. Nih kan kotoran gini kan bikin jamur juga ya gitu. Sekuat-kuatnya iguana ya, kalau lembab mah runtuh juga ininya, imun sistemnya. Sini set rata ya, udah harus sampai kena semua. Dan mudah-mudahan habis ini nggak hujan lagi dan malah panas guys. Yang masih di sini belum nih. Oke, jos. Semoga iguana kalian sehat. Habis ini aku mau ini lanjut siram dan nyapu ini ya. Dan pastikan kandang iguana kalian bersih, tidak kotor, dan sering-sering dibersihin lah ya. Gitu dulu vlog kali ini. Thank you, subscribe, like, comment untuk mendukung channel ini agar tetap berkembang. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga menginspirasi kalian yang punya iguana atau reptil lainnya. Buat kalian yang punya ide video apa lagi yang harus aku buat, langsung tulis di kolom komentar guys. Gitu dulu, bye bye.
Mungkin ada yang bertanya ya, nafsu makannya iguana kalau waktu hujan gimana? Boom, bro, makan. Lihat, makannya sih masih oke ya, masih makan sih, tapi ya kurang rakus banget, standar. Oke guys, sapu dulu guys. Bersih guys, aku habis nyapu dan nyiram, ini udah bersih semua. Coba kita tes apakah dia mau turun. Ayo turun, buru. Iya, sudah pada di bawah, kadang turun. Iya. Cuma 3 ya, nggak seru kan? Kalau banyak kan kayaknya seru. Tuh, berhubung cuman burung merpati kayaknya yang bisa di dalam sini ya, jadi ya udahlah ya. Burung lain pada lewat, pada tembus, dan enak juga peliharanya, nggak ribet ya.